Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ren Firdaus di channel Motor Plus Modif. Di channel ini kita nggak cuma mau ngulas motor-motor modifikasi doang loh, tapi juga beberapa motor-motor balap nih. Nah, gimana kalau di video kali ini kita ngomongin soal motor-motor balap 2 tak tuh, yang era-era tahun 90-an sama akhir-akhir 2000-an. Nah, gimana kalau kita absen beberapa motor yang pernah diulas oleh Motor Plus? Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nih, yang pertama itu adalah Suzuki RG Sport punyanya Hendriansa, motor balap era underbone 2 tak. Nah, mungkin pertamanya sebelumnya kita ulas dulu ya, kenapa pakai Suzuki RG Sport nggak pakai Suzuki Satria. Karena kelas underbone itu kan dia mesinnya 110 cc 2 tak, dan Suzuki RG Sport ini pakai mesin 115 cc dan di bore down dikit lah biar pas sama regulasinya. Motor ini sendiri pertama kali digas sama Hendriansa itu tahun 2001. Waktu itu masih dia usianya kalau nggak salah 20 tahun dan di timnya itu CMS Inter Biru. Nah, awal-awalnya ini motornya itu katanya sih kurang kenceng, kurang cocok lah sama karakter sirkuit dan korekannya belum nyampe lah. Untung aja motor ini langsung digarap nih sama mekanik legendaris, yaitu almarhum Michael Iskandar atau biasa kita kenalnya itu Om Cia. Dan rupanya motor ini udah langsung kenceng banget tuh dan bisa meraih juara nasional Kejurnas Road Race Indonesia tahun 2001. Pas awal-awalnya itu ini yang terkenalnya banget ya, Suzuki RG Sportnya ini pakai liverynya itu yang checker flag atau bendera balap itu warna hijau ya. Kalau biasa sih orang-orang nyebutnya itu ketupat lebaran katanya. Ini terinspirasi dari Suzuki RG V500 yang digeber sama Kenny Robert dan bisa meraih juara dunia GP 500 tahun 2000. Makanya dipakai juga nih di balapan-balapan nasional. Dan di tahun 2004 dan 2005 motornya berubah nih untuk korekannya, karena mekaniknya sekarang dirawat oleh Andika Bintang Budaya atau biasa anak-anak balap itu kenalnya tuh Gandos TP Pak. Dan juara lagi pada tahun 2005. Ini motor legend banget ya. Dan ini kalau nggak salah saya tuh masih ingat motornya itu masih disimpan sama Hendriansa di speed shopnya tuh, Hendriansa Racing Product di Jalan Perang Tritis. Mungkin kapan-kapan kita ngulas kali ya motornya, dan kalau nyala pengen dengerin suaranya. Kita lanjut lagi ya ke motor balap legendaris 2 tak selanjutnya. Nah, ini juga menarik nih. Kalau tadi kan motor balap di sirkuit ya, yang ini balapan liaran bro. Namanya adalah Yamaha RX King, panggilannya RX King Setan. Ini motor terkenal banget pada tahun 99 sampai tahun 2000. Ya, milenium gitulah. Dan katanya nih, ini motor nggak pernah kalah di balapan liar di Jakarta Timur. Makanya motornya itu kayak orang-orang tuh penasaran, kok ini motor bisa kenceng banget. Padahal bentuknya ya kalem-kalem gitulah, kayak cuman trondol-trondolan doang, pakai knalpot Trivitri, terus warnanya merah mencolok gitu. Motor ini sendiri ini digarap sama Cak Dul dari Surabaya Motor. Dan dia nih nyerita di artikelnya, ini murni skill korekan. Semua pakai komponen standar, mesin oversize 100, pilot jet 35 dan main jet 220. Gearnya itu pakai 14 depan dan 29 di belakang. Pemiliknya sendiri ini Ian Aprianto. Nah, kenapa nih disebut setan? Nggak cuma karena larinya kenceng banget atau nggak kalah juga. Ini katanya sih, katanya ini ada ritualnya nih sebelum motornya balapan. Katanya jokinya ini nggak boleh nyentuh tanah sebelum balapan. Ada-ada aja ya. Dan ini motor legend banget karena dipakai juga sama joki-joki yang terkenal di balap liar pada zaman itu, kayak Joyo, Dais, dan Tengkleng. Ini ada-ada aja ya motornya ya. Tapi emang RX King Setan ini sendiri masih tetap legend, masih banyak orang yang masih inget lah sama cerita-cerita motor ini. Selanjutnya ini juga nih motor balap drag juga. Namanya adalah Kawasaki Ninja 150R yang sebutannya Ninja Komputer. Emang ada-ada aja ya ini ya kalau bikin nama ya. Ini Ninja Komputer ini juga katanya ini motor yang sama-sama nggak bisa dikalahin, dan ini saingan beratnya Yamaha RX King Setan. Ninja Komputer ini sendiri digarap oleh Kerry Hutama, itu biasa dipanggilnya Om Bob tuh, dari CMS, Champion Motorsport. Nah, teknologinya ini sendiri motor sebenarnya dengan nama Ninja Komputer, kita kan kebayangnya tuh pakai elektronik canggih segala rupa. Sebenarnya motornya nggak terlalu canggih sebenarnya. Dia pakai silinder blok Super Kips, pengapian 1454, dan knalpotnya ini dibawa langsung oleh pemiliknya, yaitu Teguh Mariadi dari Thailand. Nah, penasaran kan kenapa disebutnya komputer? Ini nih ceritanya nih. Jadi
trik-trik kayak tadi pakai super kips, terus pakai pengapian 1454 sama knalpot dari Thailand itu dibilang sama mekaniknya itu upgrade dari Pentium 1 ke Pentium 3 leap gitu. Makanya disebutnya ninja komputer. Dan motor ini sendiri nggak cuma perkasa di balapan liaran doang, tapi di event-event resmi juga kenceng banget nih. Makanya ini motor pernah jadi juara berturut-turut balapan drag di Kemayoran dari tahun pada periode tahun 2000-an lah, berjaya banget nih motor. Dan ini kalau motor bisa jadi template-nya balapan motor drag kemudian ya, kayak misalnya rangkanya itu dibolong-bolongin, lalu stangnya direndahin, pokoknya full dibikin seringan mungkin biar larinya makin cepat, terutama untuk 0 sampai 400 km. Oke, selanjutnya nih, wah, ini motor yang legend banget, terutama buat penggemar-penggemar motor road race, yaitu Yamaha F1 ZR Interbiru. Nah, pada zamannya nih, ini motor juga kenceng banget, bisa dibilang kayak semua orang tuh pengen ngalahin motor ini. Nah, motor ini sendiri, ini punyanya tim Interbiru CMS, makanya disebutnya F1 ZR Interbiru. Dan pada saat itu, CMS itu dimanajeri oleh Edwin Bongso, itu sebutannya Koapeng. Nah, Koapeng ini terkenal orangnya tuh pengen rapih kalau bikin motor, apa-apa tuh pokoknya pengen kelihatan paling perfect lah. Makanya nggak cuman bentuknya aja yang agresif, ini catnya aja tuh di airbrush khusus oleh Johnny Lee Purnomo. Tuh kalau buat anak-anak yang demen modifikasi, ingat tuh Johnny Lee Purnomo itu dari Custom World. Dikenal itu sebagai rajanya airbrush pada zaman itu. Makanya ini kan tampilannya bener-bener fenomenal lah, warna biru muda, ada biru tuanya, grafis-grafis, dan tentu aja sponsor-sponsornya. Makanya motornya tuh ikonik banget. Apalagi nih motor dipakai oleh pembalap-pembalap yang terkenal-terkenal tuh. Hendriansah, Hoki Kristianto, Ade Taruna, dan Faruk Safarudin. Itu kan pembalap-pembalap yang keren-keren lah skill ngegasnya. Motor ini sendiri disiapkan untuk event Interbiru Race Championship di kelas seeded A underbone 2 tak tune up tahun 2000. Dan motor ini sampai sekarang tuh masih banyak orang yang ingat. Makanya suka muncul tuh replika-replikanya. Ya, saya juga kalau punya F1 ZR terpikir sih pengen bikin livery atau tribute untuk Yamaha F1 ZR Interbiru, karena ini motor berkesan banget buat penggemar-penggemar motor 2 tak di Indonesia. Nah, ngomongin soal motor balap 2 tak, gimana kalau kita lanjut lagi nih ke motor 2 tak yang legend juga, yaitu Kawasaki Leo 120 SS. Waduh, ini motor mungkin kalau dibandingkan sama Suzuki RG Sportnya Hendriansah atau Yamaha F1 ZR Interbiru kayaknya nggak terlalu terkenal ya, karena emang Kawasaki Leo 120 SS ini kan motornya juga nggak dijual resmi di Indonesia kan. Motor ini sendiri ini khusus untuk balapan event Asia Road Race tahun 98. Nah, ini yang ngegarapnya adalah lagi-lagi nih Om Bob, carry utama dari CMS. Motor ini sendiri dipakai oleh almarhum Imanuddin itu untuk event Asia Road Race Championship juga. Dan ini motor karena garapannya bener-bener masif ya, nggak cuma dari bodi, mesin, kaki-kaki. Ini motor kenceng banget, terutama di sirkuit-sirkuit besar kayak di Sentul. Selain Imanuddin yang pakai motor ini tuh Ade Taruna juga, ini kenceng banget bawa motornya. Dan ini bawaannya, bayangin nih, bawaannya ini mesin 14 dk, korek sama Om Bob tenaganya sampai 20 dk. Gila, ini motor sekecil ini loh, motornya kan model ayam jago, trondol gitu, tenaganya 20 dk. Makanya nih motor katanya buat balapannya ini dia bukan cuman buat bersaing sama motor-motor bebek kayak misalkan Yamaha JR atau 125Z, ini buat bersaing sama motor-motor sport kayak NSR 150, Kawasaki Ninja. Gila kan? Makanya ini motor saking kencengnya nih, dia katanya untuk ngegasnya itu nggak boleh barengan. Jadi yang lain dulu tuh ngegas, dipur dulu, baru dia ngejar. Karena emang dari power to weight class ini motor lebih bagus. Makanya ini Kawasaki Leo 120 SS meskipun nggak terlalu terkenal, tapi buat orang-orang yang tahu pasti langsung ini motor legend banget. Kita lanjut lagi ke motor yang terakhir nih. Ini motor balap yang kalau buat saya ini yang paling berkesan. Karena kalau dibandingkan motor-motor sebelumnya, ya saya cuma taunya itu pas zaman-zaman dulu dicetak, belum pernah lihat langsung lah. Kalau ini saya pernah lihat langsung dan ini motor berkesan banget buat saya, yaitu Honda Novatena 110 RS punyanya Ahmad Jayadi. Nah, ini motor berjaya di tahun 2002 dan ciri khasnya itu dia pakai warna kuning sama sponsornya SKF. Karena kalau kita ngelihat videonya yang di Auto Race,
Ahmad Jayadi itu nyerita tuh kalau motor ini disponsor SKF karena SKF itu emang udah deket banget jadi partnernya Ahmad Jayadi. Motor ini bersaing sama motor-motor underbone yang nggak kalah kenceng-kenceng juga. Suzuki RD Sportnya Hendriansah, Cagiva Stella 110, Yamaha F1 ZR, itu motor yang ya bisa dibilang sama-sama penguasa di dua tak lah. Tapi ini Honda Athena bisa mengasapi mereka semua. Kenapa? Pertama yang ngoreknya ini mekanik legendaris banget, yaitu Benny Jati Utomo. Nah, pasti teman-teman tahu kan kenapa kenceng, karena Benny Jati Utomo itu adalah mekanik juga yang ngorek Honda Athena-nya yang dipakai Rafid Popi pas menjuarai event underbone Kejurnas 2001. Nah, yang bedanya buat Ahmad Jayadi itu, jadi selain sponsornya, katanya korekannya juga beda karena emang kita tahu kan karakter bahwa setiap pembalap kan beda-beda. Nah, Ahmad Jayadi itu pernah nyerita tuh, dia pas pertama kali pakai motor ini, kalau nggak salah itu di eventnya AHRS di Bogor, motornya tuh katanya tuh pelan banget. Sampai hampir membuat overlap sama pembalap-pembalap lain yang pakai motor yang kayak F1 ZR yang langsung kan bikin bingung kan. Ibaratnya ini motor udah mahal-mahal, motor impor yang ngoreknya juga Benny Jati Utomo kok nggak kenceng. Akhirnya Ahmad Jayadi penasaran kan, ini kayaknya motor ada yang salah. Ternyata Honda Nova Athena ini awal-awalnya itu korekannya itu khusus untuk sirkuit-sirkuit besar. Padahal seperti kita tahu kan balapan underbone di Indonesia itu kan banyaknya patah-patah gitu ya. Ya pasar senggol lah gitu. Akhirnya korek lagi tuh motornya biar larinya makin pas buat balapan di sirkuit-sirkuit Indonesia. Nah kita lihat nih, speknya ini katanya setara sama MotoGP kelas GP 125. Kayak misalkan peleknya, terus pengapiannya, karburatornya pakai Mikuni Sudco TM24 dan knalpot sama CDI-nya buatan HRC. Makanya nih motor kenceng banget dan dipakai sama Ahmad Jayadi yang udah pengalamannya banyak banget di sirkuit besar, di sirkuit pasar senggol. Akhirnya bisa jadi juara nasional tahun 2002. Oke, sekian dulu aja kali ya, kita ngabsen-ngabsen, kita ingat-ingat lagi lah motor-motor balap dua tak yang legendaris di Indonesia. Beberapa motor ini sendiri, ini masih ada kayak misalkan RD Sportnya Hendriansah, itu masih ada di speed shop-nya. Kalau yang kayak Honda Nova Athena 110 RS-nya Ahmad Jayadi, kalau nggak salah, katanya sih motornya udah nggak ada. Nggak tahu dijual atau mungkin diambil alih sama yang lain. Kita nggak tahu lah, nanti mungkin kita main-main aja ke workshopnya Ahmad Jayadi, sekalian kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita soal motor-motor dua tak zaman dulu. Oke, sekian dulu videonya. Gimana komentar kalian soal video ini? Kalau misalkan kalian seneng sama video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah, atau ada yang pengen nanya, ada yang pengen ngasih saran, bisa aja tulis komentar di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modif. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!